sama-sama, oke? Jarak kan, boleh jarak-jarak, buat jarak. Biar kita senang sedikit menari. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Bawa sikit. G. Oke, sekejap ah. Saya tengok kamu orang macam masih kurang semangat. Saya sudah hampir hilang sudah saya punya suara. So hari ini, esok saya tak nak saya seorang saja hilang suara. Boleh? Oke, kita start lagi ya, sekali lagi. Jangan malu-malu. Kalau mau datang depan pun boleh juga. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Mari. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Semangat semua. Haleluya. Oke. Nanti kita menari lagi, oke?
sekarang kita boleh duduk di tempat masing-masing. Kita siapkan diri kita. So we will have another session today, and then lepas sesi ni kita akan pergi makan lunch. Lepas ni nanti pukul 12 we will have our lunch. Okey. Semua bertenang, sudah ambil nafas. Okey, mari kita inhale. Salah. Exhale. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Last one. Tarik nafas. Hembus. Okey. Sekarang kamu orang tidak duduk dalam kumpulan kan? Okey, sekarang kita duduk dalam kumpulan dulu, ya. So, kumpulan kuning, kumpulan hijau, grey, dark blue, and light blue. Boleh duduk, boleh cari kawan masing-masing duduk dalam kumpulan. Okey, sebab kita punya kerusi cun-cun cukup, so pastikan tempat duduk fully occupied. So, satu kumpulan by right cukup two rows. Boleh duduk dekat sikit, jangan jauh-jauh. Semua sudah duduk dalam kumpulan? Kumpulan hijau, angkat tangan. Kumpulan hijau. Angkat tangan, saya mau kira. Mana hijau? Kamu dua? Okey, 1, 2, 3, 4. Kumpulan kelabu. Oh, Jessie salah. Kumpulan kelabu, angkat tangan. Siapa AJK kumpulan kelabu? Kumpulan light blue. Light blue, angkat tangan. Light blue. Biru muda. Kamu orang punya AJK? Okey. Kumpulan dark blue. Biru tua. Okey. Okey, sebab petang nanti kita akan ada main games. Yes, kita ada main games. And then nanti masa kita makan or beberapa jam sebelum kita start main game tu, kamu orang boleh pergi dengan kamu orang punya kumpulan. Boleh pilih leader. So nanti kita akan free time lah. Kita tidak ada buat apa-apa aktiviti. So kita pakai masa tu untuk kenalkan diri dengan orang lain lah macam tu, okay? So nanti kamu orang boleh fikirkan, cari leader dalam kumpulan kamu, satu. And then cari kamu orang punya sorakan, ya, sorakan. Boleh? Apa permintaan saya tadi? Yang nombor 1. Cari ketua kamu. Yang nombor 2? Cari sorakan. Okay? So nanti sebelum kita main games pukul 3, setiap kumpulan saya memang mau sudah, saya mau dengar yang kamu orang punya sorakan itu sudah ada. Boleh? Okay, boleh. Okay, sekarang kita siapkan hati kita. And then I would like to invite Pastor Peter to share the word of God.
Sudah makan? Kenyang? Kuat? Saya mau unleash potensi yang ada pada saya. Dengar baik-baik, ah? Berdiri semua. Woi, kuat saya kan, boleh angkat kamu. Duduk. Itulah potensi ada pada saya untuk merubah keadaan. Semua kita ada kuasa potensi itu untuk merubah keadaan. Tapi terpulang apa yang kita katakan. Kalau katakan positif, maka positiflah hasilnya. Tapi kalau kita ucapkan yang negatif, maka negatif juga hasilnya. Jadi harus kita berjaga-jaga dengan hati dan mulut. Amen. Amen. Kalau kita bergaduh dan kawan, jangan sumpah, jangan kutuk. Berkati orang itu, ikut cara Yesus. Siapa yang suka bertumbuk sini? Siapa? Siapa yang ada pernah berebut boyfriend atau girlfriend? Ada. Sampai tidak mau jumpa, tidak mau tinggal lagi. Haleluya. Oke, petang ini saya ingin memberikan dorongan kepada kita untuk merubah keadaan. Karena masing-masing kita dalam keadaan yang berbagai keadaan. Tapi kita mau merubah itu menjadi keadaan yang berhasil. Yang mati menjadi hidup. Maukah? Puji Tuhan, inilah bersemangat, saya suka. Ya, siapa tadi tuh? Anak kecil. Haleluya. Saya ambil daripada kitab Ezekiel. Saya mau kamu tengok, kalau boleh, apa sini adakah? Oke, and you put Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10. Bila kita baca, kita mau gambarkan peristiwa itu dan kita bayangkan kita ada di dalam peristiwa itu. Baru senang bagi kita untuk mengerti. Ya. Semua ada Alkitab kah? Oke, mulai hari ini saya mendorong kita. Kalau mau rujuk firman Tuhan, ambil Alkitab macam ini. Jangan di dalam handphone. Karena ini Holy Bible. Kudus. Kalau dalam Facebook banyak pencemaran itu. Sambil kita membaca kitab, tiba-tiba ada itu iklan. Iklan yang keluar apa? Bogel. Dari firman tidak kudus lagi. Paham gak? Jangan kita malas untuk membawa Alkitab. Lainlah kalau kau hafal sudah di Wahyu sampai Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang sudah hafal Kejadian sampai Wahyu? Kenapa? Malas kan? Haleluya. Kita belajar menghafal firman. Oke, sudah ada? Ezekiel 37 verse 1 to 10. Sekali lagi saya ulangi. Bila kita membaca atau bila saya baca atau ada orang baca, kau dengar dan bayangkan, gambarkan apa yang kau dengar. Supaya kamu dapat ingat apa yang dipelajari. Saya berikan kamu satu contoh. Dengar semua dengar sini. Jangan dengar lain. Dengar sini. Saya ada kucing. Nama dia Katy. Kucing saya hitam. Oke, apa yang saya cakap tadi?
Puji Tuhan. Kenapa kamu boleh ingat? Karena fokus. Dan bila saya cakap, kamu gambarkan apa yang saya ucapkan. Itulah cara kita untuk ingat. Dan bila kita membaca firman, kita mesti fokus dulu. Fokus dan gambarkan apa yang kita baca itu. Maka dia akan melekat. Oke, lainlah kalau urapan khusus itu macam Sister Dolly. Impartation. Ada impatasi. Haleluya. Siapa mau belajar bagaimana supaya kita ingat apa yang kita baca? Angkat tangan. Oh tiada mau, oke lah. Especially yang student. Bila kita baca, kita mesti ingat apa yang kita baca. Atau dulu saya semasa saya form 1 to form 5, saya boleh hafal itu buku itu. Kalau history punya cover to cover. Karena history mesti ingat tempat, apa? Date, orang yang terlibat dalam history. Kalau geografi, kau punya lokasi. Saya boleh lukis apa? Itu map tanpa tengok. Ya. Kenapa? Belajar untuk ingat apa yang kau baca. Fokus, itu saja. Kau mesti fokus. Yang menyebabkan kita lupa bila kita baca atau belajar adalah banyak distraction. Kita senang untuk diganggu. Belajar untuk fokus. Oke, saya mau kamu lihat ini. Lihat di sini. Saya mau kamu tahu apa yang ada di atas tuh. Tengok. Jangan buku yang juling-juling. Aku yang jadi juling sudah itu. Tengok apa yang di sini atas tuh. Apa kau nampak? Apa nampak? Mama di atas tuh ada tuh. Hah? Apa kau nampak? Apa? Kalau kau cakap dari itu berarti kau belum fokus. Saya berdoa supaya mulai hari ini kamu dapat ingat apa yang kita pelajari. Itu penting dalam hidup kita. Oke? Di dalam pelajaran juga harus belajar untuk ingat apa yang kita pelajari. Apatah lagi firman Tuhan. Bila kita mendengar ada orang berkhotbah atau mengajar, kamu mesti fokus. Ingat apa yang dia cakap. Dan cara ingat adalah menggambarkan apa yang dia cakap. Oke, dengar. Kucing, apa kau nampak? Apa warna dia? Bohong. Kau pandai-pandai bikin. Mana dia cakap hitam? Saya tidak cakap hitam. Apa kau lihat? Kucing dia makan. Saya cakap kucing kan? Saya tidak cakap hitam. Kamu yang pandai bikin-bikin. Oke. Kuda merah, apa nama? No, ini praktis. Kamu mesti belajar. Hidung panjang. Hidung panjang. Apa kau nampak? Siapa punya hidung? Kadang-kadang kan bila kita dengar satu perkataan, kita pun bingung macam mana dia punya bentuk. Kalau saya cakap hidung panjang, ya kamu terus beroperasi sini. Macam mana hidung panjang? Siapa punya hidung? Oke, Ezekiel 37 ayat 1. Oke. Oh ini apa? Terjemahan apa ini? Version Bonyu kah?
Hah? Oke. Di sini aku merasakan kuasa Tuhan tidak berapa tepat. Pakai yang Indonesia. Dengan kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhannya itu lebih lagi. Ini merasa saja. Nah, kalau merasa saja belum cukup itu. Nah, dengan kekuasaan Tuhan meliputi aku. Kekuasaan Tuhan itu lebih tepat. Kalau merasa kuasa Tuhan tidak cukup. Karena yang menguasai Ezekiel itu adalah kekuasaan, kuasa Tuhan. Oke? Dan dia pergi ke luar dengan perantaraan rohnya. Dia membawa ke lembah. Dia keliling-keliling di lembah, dan di dalam lembah itu penuh dengan tulang yang kering. Oke? Dan Tuhan bercakap kepadaku, hai anak manusia, bolehkah tulang-tulang kering ini hidup? Di ayat 4 dia kata, ya Allahku, engkaulah yang mengetahuinya. Ya. Because kalau kita baca ini kan very powerful, dan saya mau waria-waria semua get ready buat satu nubuatan atas hidup kita. Dia dapat merubah keadaan kita. Yang mati boleh bangkit. Ya. Mati rohani. Kenapa? Karena dengan kekuasaan Allah itu, dengan perantaraan rohnya dia kata, oke? Tapi sekarang ini, itu dulu perjanjian lama kan? Dengan kekuasaan Allah. Oke? Dan perantaraan roh Allah. Tapi sekarang roh Allah bukan di luar, tapi di dalam. Ingat itu. Jadi bila kita bernubuat, kuasa atau roh nubuatan itu sudah ada. Oke, sudah ada. Mengikut Wahyu 19 ayat 10. The spirit of Christ is the spirit of prophecy. Jadi kita boleh bernubuat. Nah, saya akan terangkan buat pencerahan bagaimana kita bernubuat, apa pentingnya nubuatan itu. Oke? Kita sudah ada roh nubuatan. Roh nubuatan adalah roh Kristus. Oke? Yang sudah ada. Maksudnya kita semua boleh menubuat. Kenapa? Karena dari mula lagi kita sudah diangkat menjadi nabi. Kalau kita baca di Yeremia bab 5 ayat 1, ngam ke tidak? Tidak. Bab 5. Ngam kah? Tidak. Saya mau kasih apa kamu lihat? Yeremia 1 ayat 5. Apa di sana? Sebelum kamu dibentuk dalam rahim ibumu, Tuhan sudah kenal. Oke, semua Tuhan sudah kenal. Sebelum kita pun dibentuk dalam rahim ibu kita, dengar baik-baik ha? Sebelum kamu dibentuk dalam rahim ibu kita, maksudnya kau punya ibu bapak belum pun lahir. Paham kah? Kamu belum lahir, belum wujud. Ibu bapakmu pun belum lahir lagi. Tuhan bilang dari mula dia sudah merencanakan. Dari kita semua ini adalah ditetapkan Tuhan untuk lahir daripada ibu bapa. Siapa? Karena dia sudah mengenal kita sebelum kita dibentuk dalam rahim. Jadi jangan ingat ini. Ada di antara di sini yang tidak disayangi oleh ibu bapa. Oke, kita mau
ada pergumulan, mau craving for the love, attention of a father or mother, tapi tiada, karena kita, ibu bapak kita tidak peduli dengan kita. Banyak kekusungan. Tapi ingat, sebelum kita dibentuk, Tuhan sudah kenal kita. Dan sebelum kita dilahirkan pun Dia sudah kuduskan kita. Apa kuduskan? Kuduskan itu diasingkan untuk Dia. Karena kita diciptakan untuk siapa? Untuk Tuhan, kan? Maksudnya memang Dia sudah rencanakan yang terbaik bagi kita. Biarpun hari ini kamu punya keadaan tidak baik, tapi rencana Tuhan sebelum kita dilahirkan Dia sudah kuduskan, diasingkan untuk Dia. Oke? Dan bila kita sudah lahir, kita sudah ditetapkan menjadi nabi. Nabi. Dari semua kita ini nabi. Oke? Itu sebab bila kita sudah lahir baru, Roh Kudus masuk. Itu Roh Kristus. Dan Roh Kristus itu adalah roh nabi. Spirit of prophecy. Jadi kita sebenarnya boleh bernubuat. Saya mau ambil ini karena bila saya buat pencerahan daripada Ezekiel ini semua tentang prophesying. Oke? Untuk bernubuat. Bernubuat yang dapat merubah keadaan tulang-tulang yang kering menjadi hidup kembali. Dan bukan saja hidup kembali, baca di ayat 10. Di ayat 10 yang kering-kering, tulang kering-kering ini dulu tiada hidup, tiada guna sudah. Bila dinubuatkan dia bangkit kembali dan dinubuatkan menghembuskan nafas Allah, maka dia bangkit menjadi askar yang paling besar. Ya, di ayat 10. Menjadi askar, daripada yang mati menjadi askar. Kamu pasti menjadi askar Yesus Kristus. Amin. Di Bintulu, askar-askar Yesus adalah askar yang pergi dan berperang. Tapi peperangan kita bukan kita yang berperang. Kita hanya ikut di depan kita. Siapa yang bersama dengan kita yang ada di depan, yaitu Yesus Kristus, Panglima Bala Tentara. Nah, ini berbicara tentang membangkitkan askar-askar Yesus. Kita menjadi tentara Yesus. Amen. Biarpun tiada guna dulu, kering, apa tulang kering boleh buat? Tidak ada. Tapi karena dinubuatkan. Dan Tuhan bertanya kepada Ezekiel, hai anak manusia, bolehkah tulang-tulang ini di ayat 4, bolehkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dan Ezekiel bilang, ya Allahku, engkaulah yang mengetahuinya. Meaning to say, Tuhan tahu apa yang dia buat dengan tulang itu. Amen. Dari kita ada Allah yang kita sembah, yang ada bersama dengan kita, yang ada di dalam kita, yang dapat merubah keadaan kita. Kalau kita hari ini banyak luka-luka dalam batin, banyak kekusungan, selama ini kita mau ada pergumulan untuk mendapat kasih sayang daripada seorang bapak atau ibu atau kawan kita. Ya, tapi kita tidak dapat dan kita sudah mulai kecewa. Ada di antara sini ada 3 orang yang rasa apalah guna saya ini. Siap kamu ada pernah mengatakan itu. Bagus lagi tidak hidup, bagus saya mati. Ya, ada 2 perempuan, 1 laki. Oke. Hari ini Tuhan mau ubah bahwa kamu sangat-sangat berharga. Seperti tulang yang kering, Tuhan boleh ubah. Tapi harus dinubuatkan. Kita perlu nubuatan untuk menghidupkan, merubah keadaan itu. Amen. Jadi apabila Tuhan bertanya kepada Ezekiel, hai manusia, bolehkah tulang-tulang yang kering ini hidup kembali? Dan Ezekiel sudah menjawab, ya Allahku, engkau sajalah yang mengetahui. Dan Tuhan kata, hai anak manusia, engkau bernubuat kepada tulang-tulang ini. Ya, dia kata, dengar apa diperkatakan oleh firman. Dengar sini. Dengar apa yang diperkatakan oleh firman Allah. Harus ada pendengaran. Oke? Bila ada nubuatan harus bisa dengar. Kenapa harus dengar? Supaya iman timbul. Di Roma 10 ayat 17.
bila kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita timbul. Iman itu penting di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kalau tidak ada iman, tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak mendapat upah itu, apa yang kita minta. Harus timbul, dan itu harus kita mendengar. Jadi saya mau kamu dengar saya hari ini. Oke? Dan dia kata, dengarlah apa perkataan oleh firman. Dia bilang, bernubuatlah ke atas tulang-tulang ini. Ya, baca di sana ada. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi hidup kepadamu, dia kata. Ya, dia katakan, oke, bernubuatlah hai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Jadi kamu mendengar firman Tuhan hari ini. Jadi apabila ada orang nanti bernubuat ke atas kamu untuk melayani kamu, supaya kamu hari ini berubah, yang terluka itu, yang banyak pergumulan dalam hidup akan dirubai oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai, oke, dengan perantaraan kekuasaan Allah dan dengan kekuasaan Allah, dan juga diliputi dengan kuasa Allah dan juga perantaraan rohnya. Tapi kita ini perkataan dulu di ayat dulu dengan kekuasaan Allah meliputi dia dan perantaraan roh kan. Tapi sekarang ini dengan urapan Roh Kudus dan kepenuhan Allah, aku bernubuat. Kenapa? Karena itulah cara Yesus melayani. Di Kisah para Rasul 10 ayat 38, berkenaan dengan Yesus dari Nazaret yang diurapi oleh Roh Kudus dan penuh dengan kuasa. Oke? Itu perbedaan perjanjian lama, perjanjian baru. Karena Roh Kudus ada di sini sudah. Dan karena kita bernubuat, kita mesti ikhtiarkan dulu bahwa terima kasih Tuhan karena Roh Kristus, roh nubuatan itu sudah ada pada saya. Dan mengikut 1 Korintus bab 12 ayat 8 sampai 12, salah satu karunia Allah adalah karunia bernubuat. Jadi ada karunia sudah ada pada kita untuk bernubuat. Amen. Amen. Nubuatan itu ada kuasa dapat merubah. Kau tahu kenapa nubuatan itu penting? Nubuatan itu bukannya tidak harus diucapkan. Amen. Bila diucapkan ada sesuatu terjadi. Ya, bila diucapkan, ingat ini, ada sesuatu terjadi. Apatah lagi kalau diucapkan itu adalah firman Tuhan. Ya, semalam saya ada kongsikan. Mazmur 103:20 mengatakan, apabila kita memberi suara kepada firman Tuhan, malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan perkasa melaksanakan firman yang kita ucapkan itu. Amen. Jadi harus kita percaya bahwa apabila firman itu diucapkan, kita bayangkan yang malaikat-malaikat sedang sibuk untuk melaksanakan firman itu. Dan apalagi kalau kita ucapkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sini kan tidak? Ada kan? Jadi setiap perkataan yang kita ucapkan itu adalah diucapkan di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Mengikut bilangan 14:28, apabila kita mengatakan sesuatu di hadapan Tuhan, dia berjanji aku akan melakukannya. Amin. Jadi bayangkanlah ada seorang mengucapkan firman itu di hadapan Tuhan, di depan kamu, untuk kamu. Tuhan kata aku melakukan. Jadi kalau yang diucapkan itu adalah untuk melepaskan kita daripada sakit atau luka-luka dalam batin kita, pasti Tuhan lakukan. Nah inilah keyakinan bagi kita daripada firman, janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan itu memang benar. Karena firman Tuhan adalah roh dan hidup. Iya dan amin. Pasti jadi. Amin. Jadi kalau kita mau hidup kita berubah, ada yang muda lagi 15 tahun ke 16 tahun. Kita mengucap syukur karena kita masih muda, kita sudah ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan ada kesempatan di mana Tuhan mulai membentuk kita, merubah hidup kita. Supaya kita dapat membesar dengan pertolongan campur tangan Tuhan. Dan kita akan membesar kan, dipakai Tuhan dari muda lagi. Nah, bukan macam saya yang sudah dekat 40 tahun baru dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dekat 5 bila
Saya born again 12 April 87. Berapa tahun sudah itu? Berapa tahun? 37. I was born again 12 April 1987. 37. 37 tahun dahulu saya lahir baru. Ya. Masa itu sudah berapa umur saya itu? 1987. No lah. Anak saya tahu berapa umur saya. 37 kan? Nah, maksudnya kalau 37 saya baru terima Tuhan, sekarang sudah 37. Berapa umur saya itu? 37 time itu berapa? Apa pikir? Fail pikir matematik. Masih muda kan? Dari saya mengucap syukur biarpun umur saya terima Tuhan sudah apa, tapi sekarang ini saya ambil saya benikan setiap sisa-sisa hidup saya mau melayani Tuhan. Amen. Dari saya mau kamu juga mulai pada usia yang muda kamu sudah ada peluang untuk menerima firman Tuhan dan ada pelayanan. Tapi bagi saya 37 tahun itu saya di dalam kegelapan. Ya, pada masa saya baru muda lagi, 25 tahun saya sudah di dalam posisi yang tinggi. Pada masa muda, dan dalam masa itulah saya terlibat di dalam macam-macam hal di dunia yang membawa kehancuran. Tapi saya mengucap syukur Tuhan berikan saya peluang untuk terima Tuhan. Dan semasa itu banyak luka-luka. Dan saya mengucap syukur juga karena bila saya lahir baru banyak saya ketemu hamba-hamba Tuhan dari luar negara untuk melayani saya. Pelepasan, penyembuhan batin, pelepasan daripada penglibatan dalam ilmu sihir. 12 kali dibuat oleh 6 pastor. Satu kali tidak cukup kalau kita mau deliverance. Saya 12 kali baru selesai. Karena penglibatan saya dalam ilmu sihir itu terlalu mendalam. Oke, jadi perlu pembebasan. Mungkin di sini ada yang ibu bapak kita suruh pergi menyembah berhala. Tapi yang paling teruk berhala yang mengikat muda-mudi sekarang adalah game. Siapa main game sini? Harus dilepaskan. Ya, karena apa yang kamu lihat itu masuk dalam pemikiran kita, itu mempengaruhi hidup kamu. Ya, kamu akan dibentuk apa yang kau lihat. Oke? Satu contoh. Kenapa saya ceritakan ini penting? Karena mungkin banyak tidak sadar itu. Oke, ada kawan punya anak. Dia punya anak 12 tahun umur. Dia suka itu Doraemon. Kan? Dalam TV ada Doraemon kan pukul 6:30 setiap petang. Jadi dia terlalu addicted. Jadi ibu bapak dia pergi shopping. Tapi karena pukul 6:30 itu dia punya yang Doraemon itu di TV, dia tidak ikut. Jadi dia pun tunggu. Dia buka TV, suddenly ada blackout. Rumah karun tiada. Dia tetap duduk. Belum karun datang, tiba-tiba itu TV merak balik. Tapi apa yang terjadi? Bila dia tengok, satu-satu keluar daripada TV. Doraemon, Spider-Man, Superman, macam-macam keluar daripada TV. Dia pergi, dengar dia berbunyi. Syukur dia punya ibu bapa datang cepat. Sudah empai-empai di sana. Mau mati sudah. Kenapa? Gara-gara itu tengok TV. Sekarang ini kamu tengok, kamu punya video, kamu punya handphone,
Ada keluar itu, tapi mula-mula dia kontrol kamu punya main. Ya, kalau kamu tidak mau tengok, kamu apa itu? Sudah kena addicted atau apa? Sudah ketagi. Bangun saja tengok, oh begini. Oh ya. Bangun saja terus tengok handphone. Sepatutnya kita ini bangun saja mengucap syukur kepada Tuhan, cari Tuhan dulu. Tapi yang kita cari adalah handphone. Ya, kita sudah ketagi dengan kita punya SMS. SMS dari girlfriend, boyfriend. Ada kan? Itu harus juga dilepaskan itu. Karena itu mempengaruhi kita punya kehidupan dengan Tuhan. Karena kita utamakan siapa? Kita utamakan kita punya handphone. Itu sudah menjadi ilah yang menguasai pemikiran kita. Itu sebab bila firman disampaikan kepada orang yang dibutakan oleh ilah-ilah dunia, maka dia tidak dapat melihat terang Injil. Ya, 2 Korintus bab 4 ayat 4. Apa dikatakan di sana? Nah, jiwa-jiwa di dunia ini dibutakan oleh ilah-ilah dunia, pemikiran mereka, sehingga apabila Injil atau firman disampaikan, mereka tidak dapat melihat terang Injil itu. Jadi bila saya sampaikan, kamu punya mata begini, tapi tidak dapat terima. Apa sebab? Ada itu ilah-ilah dunia. Kalau yang di sini mungkin kamu punya handphone, mungkin kamu punya boyfriend, girlfriend, itulah ilah-ilah dunia yang membutakan banyak orang sekarang. Maukah dilepaskan? Mau? Angkat tangan siapa yang mau? Harus. Karena selagi kita masih terikat, kita tidak boleh maju dalam kerohanian kita. Tidak boleh. Saya alami ini, saya bersaksi karena saya sendiri dulu terlibat dalam hal witchcraft, semua itu. Tapi saya perlu untuk maju dalam pelayanan, maju dalam kerohanian, harus saya lepaskan diri. Ada deliverance. Dan luka-luka dalam batin saya, banyak luka. Broken hearted. Harus ada penyembuhan batin. Kalau tidak kan, kita menjadi pemberontak nomor 1. Nomor 2, kita tidak ada visi dalam hidup. Kita buat macam-macam yang tidak ada membawa kebaikan kepada diri kita. Nah, kita bingung. Tidak ada ketetapan dalam hidup. Tapi kita mau maju. Tapi mau maju, kalau masih itu, tidak boleh punya. Jadi harus kita lepaskan. Tadi saya mintalah, hari ini ada hamba-hamba Tuhan di sini nanti melayani kamu. Oke, buka hati kamu, bersiap. Karena saya percaya hari ini adalah hari Tuhan bagi kamu, Kairos, untuk dilepaskan, untuk dipulihkan. Oke. Mereka akan bernubuat, berdoa untuk pelepasan. Oke? Dan apabila Ezekiel menerima firman Tuhan ini, yaitu, hai anak manusia, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering itu, bahwa Tuhan akan menghidupkan mereka kembali, tulang itu. Dan di ayat 7, apa yang Ezekiel buat? Dan bernubuatlah Ezekiel seperti mana diperintahkan. Oke, Ezekiel pun bernubuat seperti mana dinubuatkan. Dan dia kata, hai tulang-tulang. Dia bercakap kepada tulang. Tulang ada hidupkah? Tiada. Berarti itu mati. Tapi kenapa dia panggil, hai tulang-tulang yang kering. Angkat tangan yang kanan. Angkat tangan kanan. Oke. Dengan perkataan saya, angkat tangan kanan. Semua angkat. Kenapa? Kuasa perkataan itu. Itulah kuasa nubuatan. Jadi bila kita bernubuat, hai. Siapa nama kita? Kita bernubuat supaya hidupmu yang dulu tidak ada visi, yang dulu banyak tekanan, yang dulu banyak luka-luka dalam batin, yang dulu
banyak pergumulan dalam hidup. Kita nubuatkan maka dia akan hidup. Amen. Dia akan terlepas itu. Tapi kita mesti belajar prinsip itu, bagaimana terjadi. Dengan kuasa itu. Nah, kalau kita baca di Kejadian bab 1 ayat 1 dan 2. Dulu gelap gulita, dunia kosong, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Di ayat 2 apa? Bapa ada rancangan. Bapa punya rancangan kepada dunia yang gelap apa? Terang, kan? Dari Yesus mengatakan jadilah terang. Apa jadi? Roh Kudus menjadikan apa yang diucapkan oleh Yesus. Maka jadilah terang. Oke? Sekarang bila hamba-hamba Tuhan akan mengucapkan nubuatan itu rencana. Apa yang mereka ucapkan itu adalah rencana si Bapa untuk kamu supaya kamu dipulihkan, disembuhkan. Oke? Tapi harus diucapkan. Siapa mengucap di jadi kejadian? Terang itu siapa mengucapkan? Yesus kan? Yesus kan? Yesus mengatakan jadilah terang. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Maka jadilah terang, betul? Oke. Dalam keadaan sekarang ini, keadaan Bapa atau tujuan Bapa, rencana Bapa bagi kita yang sakit adalah disembuhkan. Bagi orang yang stres, yang tertekan adalah supaya kamu terlepas. Yang tidak ada damai, yang banyak pergumulan dalam hidup supaya kamu ada damai. Betul? Itu rencana Bapa. Tapi harus diucapkan oleh Yesus kan? Siapa Yesus di sini? Siapa yang mengucapkan itu? Supaya kamu dilepaskan. Siapa? Yesus kan? Dari macam mana Yesus mengucapkan? Siapa yang mengucapkan? Yesus. Dari macam mana Yesus mengucapkan? No. Oke, balik ah. Saya mau kamu menangkap konsep ini. Di Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Bapa punya rencana ada terang, betul? Tapi yang mengucapkan siapa? Yesus. Bila Yesus bilang jadilah terang, maka jadilah terang. Siapa yang melakukannya? Roh Kudus. Sekarang ini dalam keadaan kita, dia mau berbuat sama kamu. Rencana Bapa kamu supaya kamu terlepas dari saya keadaan kamu, betul? Oke. Yang diucapkan oleh siapa? Kenapa hamba Tuhan? Pandai-pandai. Hamba Tuhan dia ucapkan belum tentu jadi. Kenapa? Kalau hamba Tuhan tidak tahu posisinya, maka tidak jadi. Kita adalah tubuh Yesus. Hai. Amen. Lidah kita, lidah Yesus. Dari bila kita mengucapkan siapa? Yesus yang mengucapkan karena kita tubuhnya. Amin. Tapi kita sebelum kita bernubuat kita mesti istiarkan bahwa kita ini tubuh Yesus yang istiarkan kepala kita Yesus. Kita gereja. Paham? Dari bila kita bernubuat ingat kita ini bagi pihak Yesus karena kita tubuhnya. Mulut kita mulut Yesus. Paham sudah? Dari bila kita ucapkan maka Roh Kudus yang mengerjakannya. Maka terjadilah apa yang diucapkan. Amin. Oke, paham sudah? Now you know. Oke, so each time you bernubuat, you are representing Jesus. Because you are mulut Yesus. Kamu yang mengucapkan, Yesus duduk di sebelah kanan adalah Bapa. Kita di bumi, tubuhnya, kita adalah yang mengucapkan itu. Amen. Maka Roh Kudus yang ada dalam kita mengerjakan apa yang kita ucapkan. Paham sudah? Bila kita paham ini maka mujizat pasti terjadi. Ini konsep dia yang sudah di dalam Alkitab. Jadi kita mesti belajar. Oke? Dari kamu nanti ya, balik nanti kamu ingat. Dengar satu case tadi. Kamu praktik. Kamu sudah paham ini konsep dia. Kamu balik ke rumah, tiba-tiba ada seorang dalam keluarga kita sakit. Oke? Sakit ah? Dengar apa yang saya katakan tadi? Sakit. Bila kita ada orang sakit, cari kehendak Bapa bagi orang sakit. Apa kehendak Bapa orang sakit? Sembuh kan? Cari ayat yang berkaitan dengan sembuh. Oke?
Paham? Apa ayat yang kaitan dengan sembuh? Kalau kita bernubuat. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku mendatangkan kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan apa? Apa dia singkapkan di sana? Apa? Kedamaian. Yang melimpah lagi Jadi apa yang macam mana kita bernubuat? Itu adalah kehendak Bapa supaya orang sembuh kan, yang sakit. Tapi sekarang mau diucapkan. Siapa mengucapkan? Kita kan. Kenapa kita? Karena kita adalah tubuh Yesus. Kita wakil Yesus. Dari kita yang mengucapkan. Karena Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Yang di bumi sekarang kita. Oke? Dari bila kita ucapkan itu, sesungguhnya aku mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Dan aku menyembuhkan mereka. Bagaimana kita mengikhtiarkan? Tuhan terima kasih, ada tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6 bahwa sesungguhnya engkau akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Dan engkau akan menyembuhkan orang yang sakit ini di dalam nama Yesus. Saya mengikhtiarkan atas hidupnya bahwa sesungguhnya engkau sudah, dengar, engkau sudah mendatangkan kesehatan dan kesembuhan kepada dia dalam nama Yesus. Karena firman-Mu ya dan amin. Kita sudah ucapkan. Paham? Iman kita percaya apa yang kita ucapkan sudah terjadi. Amin. Bila kita ucapkan kita lihat jawaban dia. Apa yang kita lihat? Orang itu sembuh. Amin. Lihat itu orang sudah sembuh. Jangan lihat dia masih, susah ini. Bolehkah? Dijawabkan doa saya. Memang tidak jawab kalau itu. Sebelum kita berdoa mesti lihat jawaban itu. Amen. Itulah cara kita bernubuat. Macam Ezekiel. Tuhan tanya dia, hai manusia, bolehkah tulang-tulang ini hidup kembali? Apa jawaban dia? Ya Allahku, engkau saja yang tahu. Maksudnya Tuhan sudah rencanakan yang tulang ini harus hidup balik. Amen. Amen. Maka dia melakukan bernubuat dan apa yang dinubuatkan mengikut ayat 7 tadi, bila dia nubuatkan, wah, apa yang didengar? Berdering-dering itu tulang yang kering sekarang bersatu. Bersambung balik. Disambung dengan urat-urat. Selepas urat sudah menyambungkan dia, apalagi ditutupi dengan daging. Sudah ditutupi dengan daging, ditutupi dengan kulit. Tapi dia lihat sudah menjadi manusia balikan, tapi belum bernafas. Belum bernafas. Dan Tuhan kata di ayat 8. 9 kata ya. Ayat 9, bernubuatlah ke atas nafas hidup. Dan dia pun bernubuat. Hai angin dari 4 penjuru. Dia bernubuat atas yang sudah dibentuk tapi belum hidup. Maka angin nafas hidup itu masuk dalam tubuhnya dan mereka menjejak kaki menjadi askar yang besar. Amen. Paham sudah? Itulah prinsipnya untuk menghidupkan, merubah sesuatu keadaan. Dari kita semua, apapun keadaan kita, kalau kita yakin percaya apa kehendak Bapa bagi kita dan kita ucapkan itu, maka terjadilah apa yang kita ucapkan. Amin. Kalau kita mau satu contoh, siapa yang student sini? Semua student, oke. Apa yang kamu nubuatkan? Kamu mau menjadi apa? Kamu menjadi apa? Kamu mesti ada visi. Oke, saya ambil satu contoh. Kalau kita semua ini student, oke, apa ayat yang sesuai? Yeremia 29:11, oke, yang mengatakan Tuhan kata, aku tahu rencanaku bagi kamu,
bukan untuk mencilakakan, melainkan memberikan kamu damai sejahtera, pengharapan dan masa depan yang cerah. Dari kamu harus ada masa depan yang cerah. Oke, dari kamu lihat, kamu punya masa depan, bahwa kamu akan mencapai selesai kamu punya pelajaran dengan cemerlang. Ingat, jangan yang gagal. Lihat siapa yang kamu mau. Karena apa yang kau lihat Tuhan akan lakukan. Oke? Kenapa? Apa yang kita lihat itu Tuhan lakukan. Baca di Yeremia 1 ayat 11. Dan firman Tuhan datang kepada Yeremia. Hai Yeremia, apa yang kau lihat? Dan Yeremia menjawab, aku melihat padam pokok badam. Dan Tuhan kata, baik penglihatanmu dan aku siap untuk melakukan apa yang kau lihat. Dari penglihatan itu penting. Amen. Tadi bila kita mendoakan sesuatu, lihat dulu itu jawaban. Jangan lihat itu masalah. Apa yang kau lihat itu, Tuhan kata aku siap untuk melakukan apa yang kau lihat. Amen. Dari kamu lihat diri kau sudah sukses. Kau sudah, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dari sekarang saya mau jadi seorang pegawai. Siapa mau jadi polisi ini? Tiada. Siapa mau menjadi engineer? Siapa mau menjadi lawyer? Siapa mau menjadi businessman, businesswoman? Harus ada visi. Lihat itu dan kita ucapkan setiap hari. Kenapa itu penting? Saya memberikan satu kesaksian. Sebelum saya jadi pastor, saya sudah terima Tuhan lah. Tapi saya dinubuatkan, dia panggil. Nama saya lagi tuh, full name. Datang. Siapa di sini yang bernama Peter Jacob Bidian? Full name lagi tuh. Awal-awal, kenapa orang ini tahu, kenal sama saya. Sedangkan saya tidak pernah jumpa. 3 kali dia cap. Saya datang. Dia bilang angkat tangan. Sudah angkat tangan, undur 12 kali dia bilang. Saya undur. Dan dia dulu bernubuat. Tuhan sudah memanggil engkau menjadi pastor atas pastor. Pastor of pastors. Macam mana jadi pastor of pastors kau belum pastor? Wah. Ya. Dan Tuhan sudah mengurapi engkau untuk menyembuhkan orang sakit. Orang mati pun akan bangkit. Itu nubuatan. Dan kemudian ada lagi hamba Tuhan dari England. Panggil sama saya. Bernubuat juga. Sama confirm 2 kali. Ada lagi dari India. Begitu juga. Sudah 3. 5 kali. Pastor of pastors. So apa yang saya buat? Saya respon. Saya lihat diri saya senior pastor. Jadi apa yang saya buat? Saya mandi, saya pakai baju. Senior pastor Peter. Sebelum tidur. Pergi jam depan cermin. Hai Pastor Peter. Saya jalan. Saya bayangkan ada orang. Hai Pastor Peter. 5 tahun. Belum jadi pastor. Tiba-tiba terima surat. Saya dilantik pastor. Belum pun keluaran sekolah Alkitab. Gara-gara apa? Saya punya pengistiaran. Saya lihat diri saya pastor. Ya. Bukan pastor, sini pastor lagi. Apa yang dinubuatkan menjadi nyata. Kenapa? Saya respon. Amen. Jadi kalau hari ini ada orang bernubuat sama kamu, kamu akan menjadi anak yang baik, kamu sukses, kamu akan mencapai cemerlang dalam peperiksaan. Ya, kamu akan mendapat suami yang handsome, yang kaya. Ada kamu di sini? Tidak salah kita mau handsome yang kaya, tapi kalau dia membawa kita lari daripada Tuhan itu tidak baik. Amin. Carilah pasangan yang sepadan, yang membawa kita melekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, cara yang atau saya punya istri. Sama saya dia masih mencari suami. Dia mau seorang yang holy dia bilang. Yang smart dia bilang.
Itu dia punya pengistiaran, itu yang paling dia lihat. Belum pun saya kenal. Kamu mau dengar cerita? Ya, tadi saya pun mencari. Berdoa, Tuhan jawab doa saya. Sama saya melayani, ada orang kena rasuk, saya apa? Selepas dibebaskan, tiba-tiba dia timbul, berdiri di pintu besar. Terus terang di sini, atas dia. Saya belum kenal dia. Tuhan bilang, inilah istri kau. Istri saya belum kenal. Saya pergi jumpa, sumbung lagi, tarik harga. Saya tidak mau kasih tahu nama, tapi saya tanya kawan. Saya tanya kawan dia, oke. Dia minta telepon. Saya telepon 1 bulan tidak jawab. Aduh, Tuhan bilang istri kau. Dan Tuhan bilang, dia kasih saya ilham. Suruh kawan dia telepon dia kasih tahu kau jatuh. Wah, dia punya kawan pun cepat-cepat telepon dia. Bila dia terima itu message dari kawan dia terus terima, dia terus telepon saya. Kenapa kau jatuh cinta? Dia bilang. Bila Tuhan yang membawa, pasti kekal. Amin. Dan sama-sama melayani Tuhan. Jadi saya mendorong kita, janganlah cari-cari cepat-cepat. Cari pasangan kita, cari Tuhan dulu. Amin. Cari Tuhan dulu. Matius 6:33 dan dia kata, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka segala yang kau perlu ditambahkan, kan? Kau perlu apa? Pasangan hidup. Yang masih lagi bujang ini, single. Carilah kerajaan Allah dahulu. Dan kebenaran dia bilang. Bukan kerajaan saja, tapi mesti ada kebenaran. Yaitu mesti sepedan. Jangan cari yang lain. Amen. Saya harap saya punya kesaksian itu mendorong kita. Supaya kamu cari kerajaan Allah dulu. Tuhan yang utus. Macam saya sibuk dalam pelayanan. Sedang saya berkhotbah, sedang melayani orang. Tiba-tiba Tuhan datang. Begitu juga si Adam itu, dia tidur. Dia bawa si Hawa, dia nampak, tulang dari tulangku. Begitu juga itu, perempuan. Suara bilang, istri kau. Amen. Tuhan memberikan yang terbaik. Ya. Tadi apa jadi bila Ezekiel bernubuat? Seperti diperintahkan. Jadi bila kita mau buat sesuatu, nubuatan, pastikan itu daripada Tuhan. Jangan kita bikin-bikin. Amen. Nubuatan terjadi karena Ezekiel ikut apa yang diperintahkan. Bukan apa yang dia pikirkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia. Dari di sini, kalau kita mau bernubuat, belajar untuk mendengar suara Tuhan dengan tajam, peka. Oke? Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Tahukah bagaimana mendengar suara Tuhan? Tahukah? Tidak tahu. Ya. Tahu? Tidak tahu. Banyak cara Tuhan berbicara. Sekarang ini Tuhan berbicara kepada kamu melalui firman Tuhan, betul? Karena saya sebagian tubuh Yesus. So Yesus berbicara kepada kamu melalui mulut saya. Kamu dengar ke tidak? Apa yang saya perintahkan kepada kamu itu perintah dari Tuhan. Seperti mana Ezekiel ikut perintah Tuhan, maka terjadilah apa yang diperintahkan. Karena itu dari Tuhan. Tapi kalau kita yang bikin-bikin cerita dan kita ucapkan, tidaklah itu. Tapi itu akan terjadi dengan keadaan yang lain. Karena setiap perkataan kita benih kan. Kalau kita memberi suara kepada firman Tuhan, malaikat-malaikat melaksanakannya. Betul? Ya, Mazmur 103:20. Tapi kalau kita katakan sesuatu yang negatif, yang daripada iblis, maka si iblis akan melaksanakannya. Satu contoh lah, kutukan. Oke,
Banyak yang mengutuk. Mungkin ada di sini ibu bapak kita. Karena kita nakal, kita tidak mau dengar cakap. Kau belajar. Bukan pula belajar, kita buat lain lagi. Janganlah tengok kau punya handphone, masih lagi tengok. Dan bapak kita marah. Habis sudah balik-balik cakap, kau pulang hajal, sial lah kau, matilah kau. Adakah di sini? Karena cakap begitu, karena marah oleh bapak. Ada kan? Harus dilepaskan itu. Karena itu kutukan, sudah terjadi itu. Amen. Itu menghalang kita punya pertumbuhan atau kejayaan. Karena itu kutukan menghalang berkat. Harus kita dilepaskan. Bagaimana kita melepaskan diri daripada kutukan yang diucapkan? Karena itu benih, perkataan kan, bila dia diucapkan, dia menjadi bertumbuh dan berbuah. Apa buah dia? Kita punya sikap. Mungkin ibu bapak kita cakap begitu, kita menjadi orang yang pemberontak. Pemberontak, kita tidak mau apa lagi. Kita tidak mau dengar apa yang dia cakap. Bila dia cakap, kita lari. Atau kita mulai benci dia. Harus kita lepaskan itu. Cara dia untuk melepaskan kutukan yang diucapkan adalah kita harus cabut apa yang diucapkan. Karena itu benih kan, sudah bertumbuh dan berakar dan berbuah. Harus dicabut, dirubuh, dibinasa dan ganti. Oke, ganti dengan yang kebenaran. Yeremia 1 ayat 10. Kita diberi kuasa atas bangsa-bangsa, atas kerajaan. Dan kuasa untuk mencabut, merubuh dan membinasa. Dan juga kuasa untuk menanam dan membangun. Itu. Oke? Atau kita mungkin di sini banyak, kalau orang Iban banyak berhala kan dulu. Mungkin kita punya ini moyang menyembah berhala. Ada yang putung kepala. Oke? Ada yang macam-macam dia sembah. Jadi itu ada kutukan keturunan. Oke? Generational curse. Dia akan turun-temurun kepada kita. Dan itu menghalang berkat. Kalau ini turun-temurun yang dia punya kesan yang selalu nyata adalah porak-poranda dalam keluarga. Tidak ada kesatuan, tidak ada keharmonian dalam keluarga itu. Oke? Selalu begaduh, adik-beradik pun begaduh. Itu adalah kutukan generasi. Harus diputus. Macam mana kita menangani itu? Kalau kita sudah kenal Tuhan, Kolose 1:13, kita sudah terlepas daripada kuasa kegelapan dan dipindah di dalam kerajaan terang kan? Oke? Kita sudah dipindah dalam kerajaan terang, sudah terlepas. Tapi itu kena generasi, turun-temurun, mengikut Exodus, Keluaran bab 20 ayat 5. Kalau itu kutukan itu generasi, dia turun-temurun kepada 3 atau 4 generasi. Harus kita putus dulu, baru tidak ada lagi mengalir. Bagaimana kita putus? Kebenaran itu Kolose 1:13. Kita sudah terlepas kuasa kegelapan dan dipindah dalam kerajaan terang, bukan lagi dalam kegelapan. Tapi satu lagi, kita bukan lagi keturunan nenek moyang kita di dalam roh. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita keluarga Allah. Mengikut Efesus 2 ayat 19. Kita sudah menjadi keluarga Allah kan. Jadi kita punya Bapa Tuhan. Jadi tiada kutukan. Kita sudah putus hubungan jiwa dengan nenek moyang kita. Jadi kutukan yang mengalir itu tidak lagi. Maka berkat akan mengalir sudah. Oke. Ada satu lagi kutukan, yaitu kutukan hukum Taurat. Kutukan hukum Taurat ini adalah kita sendiri memberontak terhadap firman Tuhan. Mengikut Keluaran 28 ayat 1 sampai 14 adalah berkat. Oke, kalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan, maka inilah berkat-berkat yang mengatasi kamu. Kamu menjadi kepala, bukan ikor. Apa yang kamu usahakan pasti berjaya semua kan? Oke, tapi dari ayat 15 sampai 47 ada 110 kutukan di sana. Oke, karena apa? Di ayat 15 mengatakan kalau kamu tidak mendengar
apa diperkatakan Tuhan dan tidak melakukannya, maka inilah kutukan yang mengatasi kamu. Bayangkan ada 110 kutukan di sana dan 60% kutukan itu adalah sakit penyakit. Sakit penyakit yang kita alami. Kebanyakan kita jatuh dalam sakit karena itu kutukan. Itu adalah pemberontakan kita sendiri. Jadi harus kita terlepas daripada itu. Nah, apa dia punya antidote? Apa macam menangani masalah itu? Bagaimana kita terlepas daripada kutukan hukum Taurat? Itu daripada Galatia 3:13. Yaitu Yesus sudah menjadi kutukan di atas salib. Supaya kita benih-benih Abraham terlepas daripada segala kutukan hukum Taurat. Amin. Jadi kita harus terlepas dulu. Baru berkat di ayat 14 itu berkat yang disediakan Tuhan bagi kita. Baru mengalir itu. Kalau tidak itu berkat akan terhalang. Jadi kita menderita dan kesannya kan hukum Taurat ini, kutukan hukum Taurat adalah kita berusaha tapi akhirnya gagal juga. Ya, hubungan kita selalu bergaduh, selalu tidak kesatuan. Bergaduh saja. Jadi bila kita jatuh sakit pun susah mau sembuh, lama. Itu tanda kutukan hukum Taurat. Amen. Nah, kita harus tangani semua ini. Oke, dan hari ini mungkin kita tidak sadar yang kita ini di dalam kategori-kategori itu. Jadi kita ambil kesempatan hari ini melayani kita. Supaya kita terlepas, supaya berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena semua kita sudah diberkati oleh Bapa. Efesus 1:3 mengatakan Bapa surgawi sudah mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita. Berkat sudah ada, tapi terhalang itu. Karena banyak perkara atau khususnya kutukan itu menghalang berkat itu. Jadi harus kita lepaskan diri kita daripada kutukan, barulah mulai berkat yang mengalir. Amin. Amin. Mari kita nyanyi satu lagu. Oke, ada pelayan-pelayan Tuhan melayani kita. Saya mau kamu buka hati, ready untuk dilepaskan. Ambil peluang ini. Supaya kamu memulakan hidup yang baru. Baru kita maju. Oke? Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu dan kita mau hayati firman ini. Dan kita siapkan hati kita. Kalau tulang-tulang yang kering boleh dihidupkan melalui nubuatan, maka kita juga boleh dirubai, dilepaskan daripada keadaan penderitaan kita. Haleluya. Ingat, kita ini pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah sebagian tubuh Kristus. Bila kita ucapkan, itu sebenarnya Yesus yang mengatakan. Dan pada saat kita mengucapkan, malaikat-malaikat melaksanakan dan Roh Kudus mengaktifkan firman itu sehingga menjadi hidup. Haleluya. Haleluya. Praise you Jesus. Siapa mau dilepaskan, saya minta kamu datang di hadapan. Bila kamu datang di hadapan, kamu berniat, Tuhan, saya mau dilepaskan hari ini. Saya mau hidup saya diperbaharui. Saya tidak mau lagi menderita. Kalau banyak luka-luka, kamu siap untuk mengampuni orang yang melukai hatimu. Kalau ada pernah bapak ibumu mengatakan sesuatu yang melukai hati kita, bersiap untuk mengampuni mereka juga. Karena pengampunan itu, unforgiveness, adalah satu halangan besar kepada berkat Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, aku mengasihi.
semua kita merenung. Bayangkan Roh Kudus sedang menjamah hati kita. Dia ada di dalam kita. Biar Roh Kudus menginsafkan kita dan respon. Karena Tuhan mau melepaskan, Tuhan mau menyembuhkan kita hari ini juga, bukan esok hari. Respon. Siapa yang mau dilepaskan, siapa mau disembuhkan, sila datang di hadapan. Haleluya. Ora basa karaba kasih. Izinkan Roh Kudus bekerja. Ora basa karaba kasih kirianda. Ora basa karaba kasih kirianda. Ora basa karaba. Kau lembut, kau manis, kau lapang ibuku. Saya mau kamu menikah, memulakan hidup yang baru mulai hari ini. Jangan pandang ke belakang. Haleluya. Ya mau kamu tutup mata, pandang masa depanmu yang cerah. Tuhan kata di Yeremia 29:11, aku tahu rencanaku bagi kamu, bukan untuk mencilakakan, melainkan memberikan kamu damai sejahtera, pengharapan dan masa depan yang cerah. Saya mau kamu lihat dirimu, masa depan yang cerah. Tuhan sudah tentukan masa depanmu, bukan mencilakakan, melainkan yang terbaik. Dan mulai hari ini Tuhan melepaskan engkau dari apapun beban hidupmu, apapun halangan-halangan, ikatan-ikatan. Hari ini hari pembebasan bagimu. Haleluya. Biar hamba-hamba Tuhan, melayan Tuhan, continue. Haleluya. Ora bakasikeria. Ora basantara bakasikeria. Sekirian dalam bahasa Karabasanda. Ora babakasakara basikeria. Syukur bakasikeria bakarabasanda. Praise you Jesus, praise you Jesus. Haleluya. Ora masakara bakasikeria. Respon kepada Roh Kudus. Dengan pandang hamba Tuhan, pandang Tuhan yang dialah yang menjamah. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus aku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, penolongku di atas harapanku. Ku buka hatimu, Touch everyone right now. Minister, minister, minister. Ora basakara bakasakara. Sikirian dalam bala-bala-basa. Sikirian dalam bala-bala-bala. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ora baba-baba. Oke, dengar sini. Saya mau berdoa pelepasan daripada kutukan-kutukan. Dengar sini. Supaya tidak menghalangi kamu menerima berkat dari Tuhan hari ini. Oke, dengar. Saya mau berdoa untuk pelepasan daripada kutukan-kutukan. Ada 3 jenis kutukan. Pertama, saya melepaskan saudara-saudari daripada kutukan yang diucapkan oleh orang lain. Mungkin ibu bapak kita
atau kawan kita yang mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati kita. Apapun perkataan itu, hari ini, oh Tuhan, Tuhan akan melepaskan engkau. Oh Tuhan, saya serahkan setiap pribadi yang datang di depan ini. Engkau mengetahui hidup mereka masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi mengikuti Ibrani 4:13. Tapi engkau sudah merencanakan terbaik bagi mereka. Mereka respon kepada firman-Mu hari ini. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pelepasan daripada kutukan-kutukan yang diucapkan, yang berunsuran kutukan. Di dalam nama Yesus, saya terima kuasa daripada Tuhan untuk mencabut, merubuh, membinasa segala apa yang sudah bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka, yang kelihatan ternyata melalui tingkah laku dengan sifat mereka. Oh, dalam nama Yesus, saya mencabut semua perkataan-perkataan yang beruncuran kutukan. Di dalam nama Yesus, saya cabut sekarang. Dan saya rubuh, saya hancurkan semua apa yang kelihatan dalam hidup mereka, yang mempengaruhi sikap tingkah laku mereka. Di dalam nama Yesus, saya melepaskan setiap pribadi di sini. Sekarang juga dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang terhalang berkat akibat daripada kutukan nenek moyang atau generational curse. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah pun memanggil setiap pribadi di sini, sudah pun terlepas daripada kuasa kegelapan, mengikut Kolose 1:13, dan sudah dipindah di dalam kerajaan terang Yesus. Sekarang mereka adalah penduduk surgawi, mereka adalah keluarga Allah, mengikuti Efesus 2:9. Maka sudah terputus jiwa, hubungan jiwa. Dalam nama Yesus, saya putus semua hubungan jiwa dengan nenek moyang mereka, supaya mereka terlepas dan tidak ada lagi, oh Tuhan, kutukan-kutukan daripada nenek moyang mengalir ke dalam hidup mereka. Karena sekarang mereka sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi keluarga Allah. Di dalam nama Yesus, saya melepaskan mereka daripada kutukan-kutukan ini. Saat ini juga dalam nama Yesus, sekiranya ada di antara mereka yang terkutuk akibat daripada kutukan hukum Taurat, akibat dari pelanggaran mereka, pemberontakan mereka terhadap firman Tuhan. Saat ini Tuhan, firman mengatakan di Galatia 3:13, Engkau sudah menjadi kutukan di atas salib, supaya orang-orang percaya, benih-benih Abraham terlepas dari segala kutukan-kutukan hukum Taurat, supaya tidak ada lagi menghalangi mereka untuk mendapat menerima berkat yang Kau sediakan. Di dalam nama Yesus, saya melepaskan mereka dari segala kutukan hukum Taurat, supaya mulai saat ini tidak ada lagi menghalangi mereka untuk mendapat menerima berkat yang sudah Engkau sediakan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena mereka sudah terlepas segala jenis kutukan. Dan mereka terluka. Banyak luka-luka dalam batin mereka. Banyak yang kekecewaan, ada kekecewaan terhadap seseorang, kekecewaan dalam keluarga yang mungkin dia rasa tidak keharmonian, tidak kesatuan dalam keluarga, dan dia sudah mulai ada penyesalan. Dalam nama Yesus. Ada juga yang terluka batinnya akibat daripada hubungan yang terputus, atau ada kekecewaan, dia mengharapkan sesuatu tapi dia tidak memperolehinya, maka dia mulai kecewa. Atau dia kecewa dengan kawan-kawan yang dia harapkan, tapi apabila dia mendengar fitnah atau gosip tentang dirinya, dia mulai benci orang itu. Maka mulai hari ini Tuhan ada satu penyembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh rabaka syakarabasanta rabaka sakarianda. Roboko sokorobus sakaribasanta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh penyembuhan batin. Biarlah Roh Kudus, oh Tuhan, melakukan spiritual operation right now. Ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, spiritual operation. Roh Kudus, kamu tarik nafas. Izinkan Roh Kudus berhembus. Tuhan, Roh Kudus mau buat
operation rohani, menyembuhkan luka-luka dalam batinmu. Dalam nama Yesus, izinkan Roh Kudus, saya bernubuat, biarlah angin hidup Allah itu mengalir dalam nama Yesus, haleluya. Orabaka sakarabaka sakarianda, rombo kotorobo sakaraba sekinayanda. Praise you Jesus. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ramasakarabaka sakarabasikiryanda. Angkat tangan, saya mau melepaskan berkat. Karena kamu sudah terlepas dari segala kutukan-kutukan. Dari kutukan diucapkan, kutukan nenek moyang itu generational curse. Dan juga kutukan hukum Taurat. Yakin, percaya kamu sudah terlepas mulai hari ini. Dan sekarang Tuhan mau melepaskan berkat itu. Karena mengikuti Roma 8 ayat 17. Setiap kamu ada bahagian dalam janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan bagi kamu adalah kamu akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10:10b, apabila Yesus datang, Dia akan memberikan kamu hidup supaya kamu hidup dengan hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, saya melepaskan hidup kelimpahan ini kepada setiap pribadi di sini. Mulai saat ini, tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kemiskinan. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi kesukaran dalam keluarga. Mereka akan mulai satu pemulihan, mulai ada kesatuan, ada keharmonian dalam keluarga mulai saat ini. Oh Tuhan, saya juga bawa kepada Tuhan setiap ahli keluarga, setiap keluarga-keluarga yang diwakili oleh setiap yang ada di tempat ini, dimanapun keluarga mereka pada saat ini. Oh Tuhan, saya melepaskan berkat kepada keluarga-keluarga yang dahulunya berantakan, tapi karena Tuhan sudah mulai campur tangan memulihkan keluarga ini. Di dalam nama Yesus, biarlah roh kasih terus mengalir di dalam hati ibu bapak, anak-anak, supaya dipulihkan kembali kesatuan di dalam keluarga ini, supaya damai Tuhan mengalir, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran setiap ibu bapak, anak-anak juga di dalam keluarga mereka terus dipulihkan sekarang di dalam nama Yesus, haleluya. Urabaka syakarabaka sakarabasanda, roboko sokorobo sakarabasikiryanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami yakin percaya Tuhan. Oh Tuhan, satu pemulihan yang luar biasa terjadi di dalam keluarga-keluarga ini, supaya tidak lagi seperti dulu, tapi mulai hari ini ada satu pemulihan. Mungkin mereka tidak sadari, tapi akhirnya mereka akan dapat melihat satu perubahan yang besar di dalam keluarga mereka. Oh Tuhan, apapun usaha-usaha, terutamanya kepada murid-murid atau pelajar-pelajar, ya Tuhan, ada sesuatu perubahan di dalam hidup mereka, tingkah laku mereka, pemikiran mereka sudah dirubahi oleh Tuhan sendiri di dalam nama Yesus, dan pandangan mereka pandangan perspektif tentang hidup sudah bermula dirubahi, dan mereka sudah mulai lebih positif lagi. Dan biarlah Tuhan terus tuntun mereka, lindungi, pelihara mereka, dan berkati apapun usaha mereka supaya dapat mencapai kecemerlangan di dalam hidup mereka. Haleluya. Apapun visi-visi anak-anakmu ini Tuhan, biar itu digenapi, tercapai pada masa yang Kau tetapkan bagi mereka, supaya mereka memulakan hidup yang berkelimpahan sesuai dengan janji firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, mudah-mudi di sini, Tuhan akan membesar, akan menjadi dewasa, dan mereka, Tuhan, akan mencari pasangan hidup. Saya berdoa khusus bagi mereka hari ini, Tuhan, seperti mana Engkau sediakan Hawa bagi Adam. Oh Tuhan, Adam Engkau izinkan dia tidur pada masa yang menantikan. Engkau bentuk seorang penolong yang sepadan bagi Adam, dan Engkau membawa Hawa kepada Adam. Begitu juga setiap pribadi di sini, lelaki dan perempuan, Engkau sediakan pasangan hidup mereka yang sepadan kepada mereka, dan membawa mereka mendekati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Halangi mereka untuk mendapat pasangan-pasangan yang tidak sepadan, yang bukan daripada seiman di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Ora basa karabasata.
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan Haleluya. bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Praise your name. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hari ini hari Engkau tentukan suatu pemulaan yang luar biasa kepada setiap peserta Youth Camp ini. Api Roh Kudus akan membakar mereka. Di dalam nama Yesus, api Roh Kudus, api Roh Kudus membakar mereka, memulakan satu hidup yang baru, yang berkubar-kubar untuk Tuhan. Maju dan maju, tidak lagi menoleh ke belakang. Mengikuti Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Jangan lagi ingat-ingat apa hal-hal yang dahulu. Jangan lagi lihat hal-hal yang purbakala. Aku sedang melakukan sesuatu yang baru. Apakah kamu tidak melihat, kata Tuhan? Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Engkau sudah terlepas dari segala kutukan hukum Taurat. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan sudah sediakan pasangan hidup masing-masing. Sepadan, yang sepadan, bukan yang tidak sepadan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Apapun pekerjaan iblis yang coba menghancurkan hidup mereka, kami tolak sekarang dalam nama Yesus. Apapun rancangan iblis, kami hancurkan sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Ora bakasakara bakasikirikayanda, rombo kotorobo sakara basikirianda. Oh lihat kata Tuhan, aku sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang besar di dalam hidupmu. Haleluya. Kamulah aku akan angkat di zaman sekarang ini, karena aku mencurahkan rohku yang lebih lagi, kata Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah ini. Terima, angkat tangan, terima. Saya melepaskan berkat ini. Haleluya. Tuhan, saya melepaskan berkat kepada setiap peserta ini, supaya mulai hari ini ada sesuatu perubahan. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Dan setiap pekerjaan jahat iblis yang coba menghalang mereka untuk maju, menghalang mereka untuk mendekati Tuhan, sudah pun dipatahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Karena hati mereka melekat dengan Allah, mengikut Mazmur 91 ayat 14. Engkau akan meluputkan mereka Tuhan daripada segala kesesakan dalam hidup mereka. Dan Engkau sudah melepaskan mereka. Mereka sudah terlepas, sudah merdeka. Maka mereka sudah mulai bangkit pergi. Oh Tuhan, dan memberitakan Injil dengan penuh kewibawaan, dengan otoritas kuasa yang Tuhan telah turunkan. Karena tema gereja ini adalah breakthrough dan juga harvest, big harvest this year. Oh biarlah itu terjadi Tuhan, biarlah itu terjadi. Dan juga tema Youth Camp ini adalah unleash the potential. Ya Tuhan, potensi-potensi sudah pun diletakkan di dalam mereka. Roh Kudus sendiri ada di dalam mereka. Biarlah Roh Kudus menginsafkan mereka tentang keburukan, tentang dosa, tentang apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya mereka terus hidup di dalam hidup yang kudus, supaya mereka tidak lagi menghalangi untuk menikmati dan juga mengalami sesuatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya.
Haleluya. Oh rabakashakarabasikimayanda. Rabakashakarabasikiryanda. Oh rabasakarabasikirianda. Firman-Mu, oh dengan jelasnya Engkau sedang melakukan sesuatu yang baru. Saya tuntut janji firman-Mu ini Tuhan. Oh dalam nama Yesus, pada saat saya mengikhtiarkan, saya percaya malaikat-malaikat sedang melaksanakannya. Oh melakukan satu pekerjaan yang baru di dalam hidup setiap pribadi di sini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Oh rabakashakaribakashandarabasakarianda. Oh di dalam padang gurun Engkau akan membuat ada jalan Tuhan. Begitu juga di dalam kekeringan hidup mereka. Mungkin mereka banyak kekecewaan, tapi Engkau akan memberi jalan keluar daripada apa yang mereka alami saat ini. Karena mengikut 1 Korintus 10 ayat 13. Oh no temptation is common to man, and even if they are tempted, God will find a way out for you. God will not allow them to go through without the ability to overcome. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Apapun, oh Tuhan, halangan-halangan dalam hidup mereka, Engkau sudah berikan mereka jalan seperti mana Engkau membuat jalan di padang gurun. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu juga Engkau akan membuat sungai di belantara. Iya Tuhan. Oh yes, the river of living water flowing from deep within them right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh yes, river of living water. Sungai yang mengalir dalam hati mereka. Oh hidup Allah mengalir, memenuhi supaya menikmati satu hidup yang berkelimpahan. Segala berkat Tuhan sudah disediakan bagi mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala berkat yang Kau sudah turunkan kepada mereka, biarlah semua itu dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus, supaya apa yang mereka sudah terima daripada-Mu, iblis dapat mencari lagi daripada mereka. Karena mereka adalah pewaris kerajaan surga, ada bahagian dalam janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
Saya mau kamu mengerti apa yang terjadi. Firman yang saya sampaikan adalah roh dan hidup, ya dan amin. Saya katakan semua ini di hadapan Tuhan, mengikut bilangan 14:28. Sesungguhnya engkau mengatakan, demi aku yang hidup, kata Tuhan. Apa yang kau katakan di hadapanku, aku melakukannya. Tuhan pasti melakukan apa yang saya sudah katakan, istiarkan di hadapan Tuhan untuk kamu. Percaya, kamu mesti ada iman. Maka apa yang saya istiarkan itu Tuhan sudah lakukan. Oke? Satu lagi, saya sudah berdoa pelepasan daripada segala kutukan. Yakin percaya kamu sudah terlepas. Dan mulai hari ini tidak ada lagi menghalangi kamu untuk menerima berkat dari Tuhan. Karena mungkin selama ini banyak halangan-halangan bila kita berdoa karena kutukan. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa yang menjadi merupakan penghalang besar bagi breakthrough dalam hidup kamu adalah kutukan. Dari kita sudah terlepas, kamu mesti yakini kamu sudah terlepas. Dan mulai hari ini kamu istiarkan, saya adalah anak Allah, saya pewaris kerajaan surga, saya anak yang sukses, saya seorang yang sentiasa berjalan bersama dengan Tuhan, saya diberkati Tuhan, segala berkat rohani saya sudah terima, saya sudah menjadi bait roh Allah, di dalam saya ada roh dan kemuliaan Tuhan ada di dalam saya, dan di dalam kemuliaan Tuhan tidak ada sakit penyakit, tidak ada roh-roh jahat dapat bertahan. Kau istiarkan posisimu sebagai Yesus Kristus, kan? Bila kita buat begitu, kan, maka kita tanpa disadari ada sesuatu perubahan berkat akan mengalir. Ini kesaksian saya karena saya sendiri lakukan itu. Ya, apa yang saya capai hari ini because I believe in what the Bible says, dan saya istiarkan dengan konsisten, maka pasti terjadi. Oke? Amen. Amen. Haleluya, puji Tuhan, beri tepukan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya yang mau menangis karena hadirat Tuhan begitu kuat. Tuhan menjamah kita semua. Dan kita percaya anak-anak, all of you will rise up, menjadi laskar-laskar Kristus, anak-anak yang hebat dan luar biasa, karena roh Tuhan ada bersama dengan Anda semua. Haleluya. Semua diberkati. Amin. I'm so proud of all of you. Saya amat bangga dengan anak-anak semua. Di situ ada roh Tuhan, di situ ada kedamaian, ada pembebasan, ada sukacita. Ya mungkin selama ini anak-anak ada perasaan di dalam hati yang tidak dapat diluahkan, tidak dapat dikeluarkan pada pagi hari ini. Semuanya telah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I can see the tangisan yang mengembirakan, tangisan yang dilepaskan. So, saya kata, saya yang mau menangis melihat anak-anak. Apalagi Bapa di surga melihat semua. Bapa di surga memandang dari surga melihat anak-anak semua pada pagi hari ini. Dia kata, do not worry. Jangan risau anak-anakku. Do not worry my children. I am your father, and you are my children, you are my son and my daughter. Tuhan Yesus berkata dengan kita semua pada pagi hari ini. Be strong and courageous. Amin. Tetap kuat, tetap bersemangat.
Anda semua telah diistiharkan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bila anak-anak balik ke rumah masing-masing nanti, first thing anak-anak buat, you go and see your mommy and your daddy. Tell them, I love you mommy, I love you daddy. Katakan kepada ibu anda, bapa anda semua, saya mengasihimu ibu, saya mengasihimu bapa. Dan kamu akan melihat transformasi di dalam keluarga. Keluarga tidak akan sama lagi. Akan ada penyembahan di dalam keluarga anda. Akan ada damai di dalam keluarga. Anda akan lebih mengasihi sesama, your brother and your sister. Hari ini kemenangan sudah diistiharkan. Haleluya. 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 Saya mau menyanyi memuji Tuhan, tetapi saya pikir juga sudah lapar kita semua ini ya. Belum lagi? Belum. Ya. Masih kenyang lagi. Ada wakil saya. Nyalakan api. Oke, kita nyanyi lagu tema kita. Nari sedikit. Semua sudah sedia? Semua Okey. menari untuk Tuhan. Siapa belum ada tisu, lap dulu air mata kita. Lap dulu. Semua sudah selesai. Air mata lap dulu. Okey, tisu. Okey, bagi dengan komiti dulu sampah. At ease, okey? Lap dulu. Bila roh Allah ada. Okey, sudah sedia? Sabar. Sekali lagi. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Tidak cukup energetik. Tak nak saya nyanyi lagi lepas ni. Pusing. Okey, lagi sekali ya. G, C, F sharp, B, E minor, G, C, F sharp, Okey,
Kita mula sekali lagi ya. Saya mau tengok semua energetik. Boleh? Haleluya! Haleluya. Haleluya! Haleluya. Haleluya! Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. One last time. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Besar lagi tidak dengar. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Haleluya, thank you. Ya, mau pukul 1 sudah. Ya, jadi mau lagi? Oh, ya, simpan untuk malam nanti. Ya, kita akan menikmati hidangan makan tengah hari. Jadi kita berdoa dulu sebelum kita makan ya. Ada spray, mari kita berdoa. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan, atas hadirat-Mu di tengah-tengah anak-anak kami pada pagi hari ini Tuhan. Sungguhnya Tuhan, Engkau-lah kasih, you are love Lord. Tidak ada nama lain yang kami sembah selain daripada nama-Mu Tuhan Yesus. Khusus untuk anak-anak kami Tuhan, kami percaya Tuhan pada hari ini mereka sudah menerima berkat, pencurahan berkat Roh Kudus daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Peter Tuhan. Begitu juga pelayanan-pelayanan ibu-ibu, saudara-saudari yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menikmati makanan tengah hari kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada tim ibu-ibu yang menyiapkan makanan untuk kami semua Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, segala persiapan yang mereka lakukan, makanan yang telah mereka sediakan untuk kami percaya sudah disuci kuduskan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami menerima berkat semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, thank you Lord. Oke, sebelum kita pergi makan, ada announcement. So nanti kita berkumpul 2:30, boleh? 2:30 dekat hall ini. So sebelum kita pergi makan,
saya nak minta tolong kamu semua untuk susun kita punya kerusi dulu dekat tepi. So tepi, and then lepas ni kita makan. Siapa yang nak berehat boleh berehat. And then jangan lupa saya punya pesanan tadi, apa benar yang saya nak dari kamu orang pukul 2:30 nanti? Siapa tahu? Nombor 1 apa? Cari ketua. Yang nombor 2, sorakan. Okay. So masa yang sekarang ni kamu orang boleh buat cari leader dengan cari sorakan lah ya. Kerusi tolong stack. Ya, kamu stack. Jangan letak dekat tepi. You stack it. Stack the chairs.